ini ada gambar, mari kita intip dunia sekitar. Nah, ini intip artinya sedang mengobservasi. Nah, apa sih observasi itu? Coba sekarang. Coba lihat, baca. Apa? Hasil observasi adalah teks yang berisi informasi umum tentang suatu berdasarkan pengamatan langsung. Ini seperti menceritakan apa yang kita lihat dan bukan mengamati suatu dengan cermat. Nah, ini. Jadi observasi adalah laporan observasi adalah teks yang berisi informasi umum tentang sesuatu berdasarkan pengamatan langsung. Jadi kalau kalian jadi detektif, tahu detektif pernah nggak lihat detektif Conan? Detektif Conan pernah? Aku kasih apa? Siapa yang pernah lihat mungkin detektif apa? Apa ayamnya hilang ya? Ya, detektif itu kaki ayam kan, pakai kaca pernah lihat? Dia juga sedang mengobservasi seperti itu. Nah, sekarang juga nih kita belajar mengobservasi. Nah, kalau kalian yang jadi detektif, kalian harus pintar aja bagaimana teks observasi itu seperti apa. Siapa di sini yang mau jadi detektif? Hah? Siapa? Atau mau jadi detektif? Nah, sekarang kalau jadi detektif harus jeli ya, harus jelas. Nah, mengapa kita perlu observasi? Observasi membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Dengan mengamati, kita bisa belajar hal baru, menemukan fakta menarik, dan mengembangkan rasa ingin tahu. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi penjelajah sejati. Artinya, kita bisa mengobservasi bukan hal-hal yang itu aja, tapi misalnya yang kecil aja, binatang, misalnya kucing. Kita bisa, kucing itu binatang apa, kakinya berapa, itu sama juga mengobservasi. Ya, terus ada tulisan nggak kucing, kakinya ada berapa, kucing berapa kaki kucing? Ya itu harus curi. Makanannya apa, termasuk hewan apa, karnivora apa herbivora, gitu kan ya. Itu maka kita sedang mengobservasi. Terus misalnya dia secara apa, berkembang biaknya apakah secara melahirkan atau bertelur seperti itu. Nah, ini kan contoh objek sederhana di sekitar kita. Tadi yang kata Umi tadi bilang ya, mengobservasi tentang kucing. Nah, ini ciri-ciri teks laporan observasi yang baik. Bersifat objektif, menyampaikan apa adanya tanpa opini pribadi. Jadi kalian kalau misalnya sedang mengobservasi kucing, jangan dikira mereka ada kucing itu kaki 3, itu benar nggak? Enggak. Kucing itu misalnya kalau kucing senang makan nasi sih nggak masalah. Memang ada kucing yang suka makan nasi, ada juga kucing yang suka makan apa? Roti, ada macam-macam. Tapi kalau secara fisik misalnya kucing itu misalnya berkembang biak misalnya dengan bertelur, benar nggak? Salah. Jadi kalau misalnya menyampaikan apa adanya aja, kucing itu seperti apa kayak gitu kan. Nah, selanjutnya adalah faktual berdasarkan data dan bukti dari pengamatan. Nggak boleh kita modelin yang enggak gitu kan ya. Misalnya sesuai yang kita lihat kucing ya kucing, yang banyak ayam ya. Terus membuat semua informasi penting yang ditemukan. Jadi kalian sedang ketika membuat apa untuk observasi kucing, kalian oh iya kucing itu dulu kalian berpikirnya panjang, itu macam-macam kucing. Saya nggak tahu macam-macam kucing. Ada kucing apa? Apalagi? Persia gitu kan. Terus bulunya juga macam-macam gitu kan. Terus makanannya apa seperti itu kan. Jadi kalian harus benar-benar informasi itu harus yang semuanya dikumpulkan ya sebagai observasi. Jadi kalau misalnya kalian ikut, kalian hasil observasi kalian tuh harus semuanya ya. Kalau kalian sedang mencari informasi, biasanya nih kita kalau cari informasi tentang seseorang itu nggak boleh setengah-setengah ya. Akhirnya nanti apa jatuhnya nah makanya kalau kita mau cari seorang itu juga kita harus observasi. Misalnya teman kita seperti apa ya, tiba-tiba teman kita misalnya pada suatu hari tadi dia lagi nyebelin, ya itu orangnya nyebelin, tapi dia juga masalah, nah itu salah observasinya. Nanti dia bilang sini kok anaknya semuanya baik, itu lagi ada masalah aja, cuman dia lagi agak cemberut sedikit, nah gitu ya, seperti itu. Terus sistematis, disusun dengan urutan yang logis dan jelas, ya. Nah sekarang Umi coba kalian menulis ya, menulis
kalian coba pura-pura membuat membuat siapa yang maju? Hah? Siapa yang maju? Pembuat jelaskan saya yang maju. Oh, tidak saya. Sekarang kita baca dulu kalau cara menulis observasi yang pertama apa? Oke, Kakak suka apa bila objekku? Maksudnya? Yang kedua apa? Pengamatan apa artinya? Catat semua yang kamu lihat dengan cermat dan jujur. Catat semua yang kamu lihat dengan cermat dan jujur. Langkah ketiga apa? Artinya apa? Belajar berdasarkan struktur laporan. Nah, yang keempat apa? Tulis laporan. Apa artinya? Mengembangkan kapasitas dengan struktur laporan. Nah, sekarang kalian silakan membuat observasi, ya. Yang kalian lihat, yang pernah kalian lihat kalian nanti observasi masing-masing membayangkan jenis apa yang kalian pernah tahu, ya. Secara detail, ya. Silakan sekarang, ya. Ini maksudnya mau maju. Kamu, yang di sini siapa yang mau maju? Ada berapa ya? Observasinya ada berapa sih? Ini Mas. Ada empat ya, 4 orang. Siapa yang mau maju? Ada yang mau maju nggak? Siapa lagi? Ada 4 orang, baru 1. Siapa yang mau maju? Nah, 2. Siapa lagi yang mau maju? 2 lagi. 3, 4, ya. Nah, ada 4 orang ya. Coba sekarang buat sok maju satu-satu. Dibacain aja dulu. Apa? Ini ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mengobservasikan tentang hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang terlindung dari gelombang besar dan mendapat aliran air tawar. Hutan mangrove tergenang air saat pasang, bebas genangan saat surut, memiliki kadar garam payau di muara sungai berawa-rawa. Manfaatnya menahan abrasi pantai dan badai, menahan intrusi air laut ke daratan, menurunkan kadar CO2 di udara, dan menjadi tempat hidup biota laut. Nah, jadi kamu sekarang apa? Hutan